Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Iqbal selaku asisten dosen mata kuliah Teori Komunikasi. Saya, Disma Putra Pratama, bersama rekan saya Vigo Saputra, Radelia Vania Kusnandari, dan Vina Fitrian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengambil bab percakapan. Dalam bab ini, kita memiliki kesempatan untuk memahami pembahasan percakapan dari berbagai sudut pandang, dimulai dengan perkenalan tradisi, di antaranya tradisi sosiopsikologis, tradisi sosiokultural, tradisi sibernetika, dan tradisi kritis. Dimulai dari tradisi sosiopsikologis yang akan disampaikan oleh Vina Fitrian sebagai presentator. Kepada Vina Fitrian, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Disma. Pembahasan terkait sosiopsikologis akan dimulai dengan fokus pada pengenalan variabel yang mempengaruhi perilaku dalam interaksi. Ada dua tema utama yang muncul dalam bidang ini. Pertama, berkenaan dengan percakapan melibatkan organisasi, koordinasi, dan menghubungkan perilaku sebagai bagian dari interaksi. Kedua, para peneliti berfokus pada kondisi-kondisi di mana setiap individu mengatur ketidakpastian tentang orang lain. Berhubungan dengan poin yang kedua, kita beralih pada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini berhubungan dengan cara-cara manusia mengumpulkan informasi tentang orang lain. Dengan kata lain, fokusnya adalah pada cara-cara individu memperhatikan lingkungan sosial mereka dan mengenal lebih jauh tentang diri mereka juga orang lain melalui interaksi. Sebagai contoh, tahun ajaran baru di sebuah kampus dimulai, dibentuklah sebuah kelompok bagi para mahasiswa baru. Seorang mahasiswa merasa asing dengan anggota kelompoknya sendiri. Begitupun sebaliknya, masing-masing anggota belum mengenal satu sama lain. Salah satu mahasiswa berinisiatif untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, diikuti oleh anggota-anggota lain. Hal tersebut membawa mereka ke dalam usaha dalam mengurangi dan mengelola ketidakpastian. Karena tugas yang diberikan oleh panitia kepada para mahasiswa dibutuhkan sebuah kerjasama, maka diperlukan interaksi lebih lanjut antar anggota kelompok. Sehingga akhirnya para anggota kelompok perlahan terdorong untuk mencari informasi tentang orang lain. Hal ini termasuk ke dalam dimensi utama teori pengurangan ketidakpastian. Untuk tradisi sosiokultural akan dijabarkan oleh Vigo sebagai presentator. Terima kasih kepada Vina. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sosiokultural. Di sini kita bertemu dengan penjelasan-penjelasan dari pemahaman apa yang dibuat atau dibangun dalam percakapan. Bagaimana makna muncul dalam percakapan dan bagaimana simbol-simbol diartikan melalui interaksi. Teori-teori ini memberitahu kita tentang tema percakapan, apa yang menyatukan manusia, dan bagaimana pelaku percakapan berbagai makna. Ada 4 area yang dicakup, yakni interaksionisme simbolis, teori pemusatan simbiolis, analisis percakapan, dan teori perundingan rupa. Sehubungan dengan pandangan teori interaksionisme simbiolik, manusia adalah makhluk pembuat atau produsen simbol. Dalam pernyataan filsuf, segala objek yang ada di dalam kehidupan manusia mempunyai makna simbiolik yang dihadirkan dan kemudian disepakati dan dijadikan simbol. Simbol di sini dipahami sebagai tanda yang mengandung kesepakatan makna. Berikut yang kami angkat sebagai contoh. Kita menyaksikan ada tanda lalu lintas, tiangnya terdapat lempengan dengan tulisan bus stop. Tanda itu adalah simbol yang disepakati bermakna pemberhentian bus di sekitar tempat itu. Kesepakatan ini diakini bersifat universal karena di berbagai negara. Tanda lalu lintas yang bermakna stop bus diberi simbol sama seperti itu. Peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan mengadopsi makna simbiolik ini dan menganggapnya sebagai hasil kesepakatan juga. Artinya, makna simbiolik itu telah dihadirkan dalam interaksi sosial. Selanjutnya, tradisi sibernetika akan dijabarkan oleh Radelia sebagai presentator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vigo. Tradisi sibernetika menjelaskan bahwa terdapat suatu sistem kompleks di mana setiap aspek di dalamnya saling berinteraksi, bergantung, dan mempengaruhi. Salah satu dari ketiga susunan ide kunci CMM adalah interaksi.
interaksi termasuk ke dalam poin manajemen keselarasan makna, keragaman makna yang berlaku dalam berbagai situasi yang berhubungan dalam koordinasi, melibatkan pengaturan tindakan antar pribadi. Pelaku komunikasi tidak harus menafsirkan peristiwa dengan cara yang sama, tetapi saling merasakan dan dapat sangat memuaskan tanpa saling mengerti. Dengan contohnya, Raditya Dika menjadi seorang tamu pembicara kemahasiswaan FISIP di Universitas Indonesia di tahun 2019. Karena pembicaraan yang sangat dinamis dan ringan, Radit hanya mengira bahwa ia sedang mendidik audiens, namun audiens cukup senang dengan materi tersebut. Hanya terhibur dan lupa akan inti pesan tersebut. Sekarang kedua pihak puas dan masing-masing berpikir apa yang telah terjadi adalah logis, walaupun maksud mereka berbeda. Selanjutnya, kepada Disma dipersilakan sebagai presentator tradisi kritis. Terima kasih kepada rekan saya, Radelia. Materi dimulai dengan teori kritis yang bagaimana penggunaan bahasa dalam percakapan yang menciptakan pembagian sosial dan memegang teguh pandangan kesetaraan yang membentuk komunikasi dengan memberi wewenang kepada semua kelompok. Di sini, kita akan mempersembahkan 3 teori yang menggambarkan cara kerja karya tersebut. Yang pertama, ada bahasa berkisar pada teori budaya, menjelaskan kepentingan dari bahasa dalam pembentukan identitas budaya. Yang kedua, ada teori budaya, menerapkan pemikiran ini pada hubungan antar pribadi. Yang ketiga, ada retorika ajakan, menyuguhkan cara berpikir baru mengenai percakapan. Berkenaan dengan retorika ajakan, adalah sebuah usaha untuk mengajak orang agar mengenali perspektif kita, tetapi tetap memberi kebebasan kepada audiens untuk setuju atau tidak, sehingga terjadi klasifikasi ide-ide semua partisipan dan memiliki banyak kesempatan untuk memahami. Sonja Voss dan Karen Voss menguraikan dugaan dari retorika ajakan, yakni konsekuensi retorik, yang tujuannya ingin membangun hak atau argumen sebagai yang terbaik di antara yang sedang bersaing. Sebagai contoh, dalam kasus Oshi Kaligis sebagai pengacara dari Nasaruddin dan Michelle Manufando Dubes RI untuk Kolombia di TV One melalui telekonferensi mengenai tas tangan Nasaruddin yang disita oleh pihak Kedutaan Besar Indonesia. Pada masalah ini, Oshi Kaligis sebagai pengacara dengan pengalaman puluhan tahun mampu meyakinkan masyarakat dan mematahkan argumen dari Dubes Manufando. Pada akhirnya, seakan-akan pengacara menaklukkan Dubes di depan siaran langsung yang disaksikan pemirsa televisi secara langsung. Kemudian untuk pembahasan kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Vigo. Kepada Vigo, saya persilakan. Alhamdulillah, pembahasan hari ini telah selesai. Sekarang dilanjut dengan pembahasan kesimpulan. Dari pembahasan yang telah rekan-rekan saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan. Dalam beberapa hal, kehidupan manusia dapat digolongkan dengan percakapan. Kita dibedakan oleh fakta bahwa kita memiliki percakapan yang kompleks. Kita mendefinisikan realitas dalam berbicara, dan hubungan kita dengan yang lainnya dan dunia yang tersusun dengan sejarah, interaksi simbiosis semenjak lahir sampai mati. Tidaklah mengherankan bahwa percakapan yang telah menjadi topik yang penting dalam teori komunikasi. Dari contoh-contoh teori yang disajikan dalam bab ini, kita melihat bahwa percakapan dapat dipahami dengan serangkaian cara yang berbeda. Akan tetapi, keempat tradisi tersebut kelihatannya memangkas banyak variabel yang ditelusuri dalam teori ini. Dengan harapan yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.